Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-55 yang berjudul Tuhan Senang dengan Keteraturan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya, yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam dan yang akan datang, dan yang jauh di balik segala laknat, kegelapan dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa, dapat melihat wujud dari maksud-maksudnya yang penuh kasih dan berkat itu. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 34. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita itu mempunyai Tuhan, mempunyai Bapa yang mengetahui segalanya itu dari awal hingga pada akhirnya. Kita tahu Ia adalah Alfa dan Ia adalah Omega. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan tidak ada yang tersembunyi daripada Dia, karena dikatakan semuanya terpampang, baik yang kita anggap itu adalah sebuah rahasia, di mata Tuhan tidak ada yang rahasia karena Ia mengetahui bahkan sebelum kita berpikir untuk melakukannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu jauh di balik segala laknat, kegelapan dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa. Jadi bagaimana sebelum kejatuhan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu orang tua pertama kita di Taman Eden, di sini dikatakan bahwa Ia pun sudah mengetahui akan kemungkinan bahwa Adam dan Hawa ini akan melakukan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Ia sudah merancangkan sebuah rencana untuk menebus daripada manusia yang jatuh ke dalam dosa ini. Bahkan sebelum Adam dan Hawa itu diciptakan di dunia ini. Dan di saat Tuhan itu membuat penciptaan itu, Ia sudah tahu bahwa anaknya yang tunggallah yang akan menjadi penebus ketika Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Hawa itu akhirnya melakukan pelanggaran, yaitu dia meninggalkan suaminya lalu ia pergi sendirian, dan akhirnya ia mengambil pencobaan yang setan sudah laksanakan atau setan sudah buat jalan di depannya supaya dia melakukan kesalahan itu, dan ia mengambil kesalahan itu. Maka daripada situlah dikatakan mulanya bahwa manusia ini melakukan pilihan-pilihan yang tidak sesuai daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya jangan saling meninggalkan, tetapi pelanggaran yang pertama yang dilakukan Hawa itu adalah meninggalkan suaminya. Dan ketika ia sudah melakukan pelanggaran yang pertama, maka ia akan mendekatkan dirinya itu lebih dekat kepada pencobaan. Jadi bukan Tuhan yang menempatkan pencobaan itu dalam kehidupan kita, tetapi seringkali Tuhan itu membiarkan pencobaan itu ada dalam kehidupan kita karena kitalah yang memilih untuk mendekati pencobaan-pencobaan itu. Dan kita tahu bahwa ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, ia datang kepada suaminya dan ia pun memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kepada suaminya. Dan ketika Adam melihat daripada Hawa yang membawa buah itu, ia tahu bahwa Hawa sudah melanggar daripada perintah Tuhan itu. Dan ketika Adam memakan buah tersebut karena cintanya yang begitu besar kepada Hawa ini, kita tahu bahwa ia pun turut mengambil bagian daripada dosa itu. Dan di sini dari pelajaran Adam dan Hawa ini juga kita boleh mendapatkan pelajaran bahwa orang tua pertama kita pun Tuhan sudah ketahui bahwa ia akan berdosa sebelum mereka melakukan perbuatan dosa itu. Dan ketika mereka melakukan perbuatan dosa itu, Tuhan tidak membiarkan mereka menanggung akibatnya secara seutuhnya. Jadi ketika Adam dan Hawa ini mendapati bahwa diri mereka itu telanjang, Tuhan tidak membiarkan mereka, tetapi Tuhan membuat
pakaian yang berasal daripada bulu domba untuk menutupi segala ketelanjangan mereka. Dan begitu pula pada kita zaman ini. Kita hidup di akhir zaman ini, Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita dari segala kebodohan kita, dari segala cacat tabiat kita. Tetapi apakah kita mau mempertahankan cacat tabiat kita itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau bertobat, berbalik kepadanya dan menyerahkan segala cacat tabiat itu hanya kepada Tuhan dan meminta Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita biarlah Tuhanlah yang menunjukkan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dan ketika kita mau memberikan pilihan-pilihan kita itu kepada Tuhan, maka kita bisa yakin dan percaya bahwa itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Karena ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu hanya karena hikmat kita saja, seringkali itu justru membuat kita itu semakin jauh daripada Tuhan. Karena pilihan-pilihan kita itu adalah cenderung pilihan-pilihan yang mementingkan diri, yang dikatakan selalu hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita saja. Tetapi ketika kita berusaha mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, maka kita harusnya akan menjauhi pilihan-pilihan duniawi itu, dan akhirnya kita akan belajar bagaimana hidup berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa adalah wujud daripada maksud-maksudnya yang penuh kasih dan penuh berkat itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Ia tidak pernah membiarkan kita untuk menanggung setiap pencobaan itu sendirian. Tetapi kita juga harus ingat, di balik kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu juga ada hukum yang tetap berjalan. Bagaimana hukum ini Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena Tuhan ingin untuk disembah, tetapi supaya hukum itu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih teratur. Seperti yang di sini dikatakan dari judulnya saja, dikatakan bahwa Tuhan senang dengan keteraturan. Bagaimana keteraturan itu bisa berjalan? Tentu saja dengan adanya hukum atau adanya peraturan. Dan ketika kita bisa mengikuti peraturan itu dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Lalu kita lanjutkan. Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan di tempatnya yang tinggi dan suci. Bukanlah dalam keadaan yang bermalas-malasan, bukan diam dalam kesunyian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu malaikat kudus. Semua menunggu perintah untuk melakukan kehendaknya. Melalui para pesuruh ini, ia berkomunikasi secara aktif setiap bagian dari seluruh kerajaannya. Oleh rohnya ia hadir di mana-mana. Melalui pengantaraan rohnya dan para malaikatnya, ia melayani anak-anak manusia. Di atas kerumitan bumi ini, ia duduk bertahta. Segala sesuatu terbuka di hadapan pengamatan keilahiannya. Dan dari kekekalannya yang agung itu dan hikmatnya itu, ia memerintah menurut pemeliharaannya yang terbaik. Tertulis dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 396 dan 397. Jadi bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan, Tuhan itu tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, untuk bersantai-santai ataupun untuk diam dalam kesunyian. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pekerja keras. Kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, hampir tidak ada waktunya untuk beristirahat karena ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia berusaha bagaimana untuk bisa melayani orang lain, bagaimana untuk bisa lebih berguna bagi orang lain. Dan biarlah roh yang sudah Tuhan berikan sebagai contoh ketika ia berada di dunia ini, itu pun boleh kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga tidak ada terpikir di dalam kehidupan kita untuk kita hanya menyenangkan diri kita saja, untuk kita hanya bermalas-malasan saja. Tetapi hendaklah kita melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan supaya kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang saya bisa lakukan? Biarlah Tuhan tunjukkan untuk kita bisa melakukannya dengan hasil yang terbaik. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan supaya kita selalu berusaha untuk mencapai
mil kedua, bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak stagnan hanya melakukan hal-hal yang kita sudah biasa untuk kita lakukan, tetapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, ketika kita mau untuk terus belajar, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menambahkan talenta-talenta kita. Mungkin yang tadinya kita tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi dengan hikmat yang Tuhan akan berikan ketika kita mau bersungguh-sungguh untuk berusaha mempelajarinya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Dan ketika itu hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin hanya untuk kemuliaan daripada namanya. Dan janganlah kita dalam hati kita yang terkecil kita merasa bahwa itu adalah karena kemampuan kita untuk mempelajari sesuatu hal. Tapi kita harus ingat bahwa kemampuan kita untuk belajar itu pun berasal daripada Tuhan saja. Dan ketika kita sadar bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah karena kasih dan karunia Tuhan, kita akan sadar bahwa semuanya itu adalah titipan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu kita akan merasa bahwa kita ini tidak ada artinya ketika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan adanya perasaan seperti itu, kita akan mempunyai hati yang lebih rendah hati lagi, sehingga kita sadar akan setiap kemampuan kita ini bahwa itu adalah Tuhan titipkan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa semakin berkembang. Dan ketika kita mau untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dengan semaksimal mungkin, dengan sedetail yang mungkin yang kita bisa lakukan, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa melalui pesuruh ini ia berkomunikasi secara aktif dengan setiap bagian dari seluruh kerajaannya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa kehidupan Yesus itu bukan kehidupan yang menyendiri. Ia juga mempunyai kehidupan yang dikatakan komunikatif dengan setiap bagian dari seluruh kerajaannya. Jadi ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita ketika hendak mengikut Tuhan, mungkin ada waktu untuk kita menyendiri, untuk merenungi apa kebaikan Tuhan, apa jalan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah melampaui hal tersebut, dikatakan kita harus menjadi orang-orang yang komunikatif dengan lingkungan di sekitar kita. Karena kita ini adalah makhluk-makhluk sosial yang Tuhan ciptakan, yang tidak bisa hidup dengan sendiri saja, tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kita lingkungan yang akhirnya bisa mendukung perkembangan tabiat kita. Dan ketika kita mau untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, hendaklah kita juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan biarlah setiap firman yang sederhana yang kita sudah dengarkan ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing, sehingga kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyukai keteraturan, hendaklah kita juga berusaha untuk menerapkan keteraturan itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Ia adalah Alfa dan Omega, Ia adalah yang awal dan yang akhir. Ia mengetahui setiap hati kita, setiap rahasia-rahasia mungkin tidak kita sebutkan terhadap orang lain, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Bapa kita yang pengasih itu akan mendengarkan setiap keluh kesah kita, akan mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin kita rasa dalam kehidupan kita itu adalah sangat berat. Dan di saat itulah kita akan menyadari bahwa Tuhan kita itu akan selalu ada di samping kita. Ia akan selalu memberikan pertolongan tepat dengan waktunya. Dan biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini boleh menjadikan pelajaran dan sukacita bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.